Shalom Alaihim, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita bersyukur bisa berjumpa di dalam pembelajaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami akan belajar firman-Mu. Tapi kami sadar akan keterbatasan diri kami. Dan kami membutuhkan Roh Kudus, sehingga kami bisa memahami kebenaran firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Kamis 3 September 2020 kita akan belajar firman Tuhan dari Yosua pasal yang kedua ayat 6 dan 7. Yosua pasal yang kedua ayat 6 dan 7. Diberikan judul oleh sebuah sotoh. Oleh sebuah sotoh. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, tidak jarang orang meremehkan hal-hal yang kecil atau hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar mereka. Padahal tidak jarang pula Tuhan menolong orang-orang untuk kehidupan selanjutnya melalui hal-hal yang kecil itu, hal-hal yang sederhana itu. Misalkan seorang pemulung sampah plastik misalkan, dia kumpulkan benda yang sederhana, yang kecil itu, yang remeh-temeh itu, lalu kemudian dia jual, kemudian dia hidup dari penghasilan itu. Tuhan memeliharanya melalui sampah plastik tersebut. Berbicara mengenai sampah, saya teringat akan sebuah gereja yang ada di Mesir, yaitu gereja Simon the Tanner. Gereja ini biasa disebut oleh orang Indonesia sebagai gereja sampah. Mengapa? Gereja itu jemaatnya itu adalah para pemulung sampah. Mereka hidup dari mengumpulkan sampah. Dan Tuhan memelihara mereka. Makanya disebut sebagai gereja sampah. Gereja Simon the Tanner. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, dalam kisah Yosua pasal yang kedua ini, kita juga akan melihat hal yang sederhana yang dipakai untuk menolong dua pengintai dari Israel. Mari baca ayat yang ke-6. Demikian. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Hal yang saya maksud sederhana di sini adalah sotoh. Kata sotoh di dalam bahasa Ibrani itu gag. Apa itu sotoh? Sotoh itu adalah atap rumah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, orang Timur Tengah pada umumnya, nah di sini orang Kanaan atau orang Yeriko, itu juga mendirikan rumah itu dengan atap yang datar. Dengan atap yang datar. Tidak seperti kita di Indonesia, kita mendirikan rumah dengan atap yang runcing ya, yang runcing segitiga. Tetapi di sana pada umumnya pada saat itu dan juga masih bisa dilihat pada zaman sekarang, itu atap rumahnya datar. Dan atap rumah yang datar itu kemudian dipagari, itulah yang namanya sotoh. Jadi atap rumah yang datar itulah yang disebut dengan sotoh. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, sotoh mempunyai paling tidak 3 fungsi. Fungsi sotoh itu ada 3. Yang pertama, sotoh itu biasa digunakan untuk bermeditasi. Di dalam Alkitab disebutkan merenungkan firman. Itu fungsi sotoh yang pertama. Fungsi sotoh yang kedua, kadang dibuat ruang-ruang atau kamar. Untuk apa? Untuk tamu. Jadi di atas sotoh itu bisa dibuat ruang untuk tamu. Jadi kalau ada seorang tamu, dia dikatakan menginap di ruang atas, yaitu di sotoh.
Tapi yang ketiga, soto itu juga biasa digunakan untuk bekerja dan menjemur jerami atau batang rami. Maka tidak heran kalau di ayat yang ke-6 dikatakan tadi, dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas soto itu. Karena memang fungsi soto adalah untuk menjemur batang rami atau jerami juga. Jadi banyak sekali di situ batang rami. Di sini disebutkan timbunan, berarti cukup banyak. Tapi menarik sekali. Melalui sebuah soto itu, maka kedua pengintai dari Israel itu diselamatkan. Mereka tidak kelihatan oleh utusan atau pasukan raja kota Yeriko yang datang ke rumah Rahab. Mereka tidak kelihatan. Mereka disembunyikan di soto dan ditimbun dengan batang rami. Hal yang sangat sederhana bukan? Hanya soto. Tapi menyelamatkan kedua orang ini. Luar biasa. Hal yang sederhana tapi sanggup dipakai untuk menyelamatkan orang yang mengintai negeri Yeriko ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, prinsipnya sama dalam kehidupan kita saat ini. Prinsipnya sama. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, pertolongan Tuhan bisa melalui hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil, hal-hal yang dianggap remeh-temeh, hal-hal yang sepertinya tidak berguna bagi kebanyakan orang. Pertolongan Tuhan bisa melalui hal-hal yang kecil, yang sederhana seperti itu. Demikian juga pertolongan Tuhan bisa melalui orang yang dianggap biasa saja. Orang kecil bahasanya. Pertolongan Tuhan bisa melalui orang-orang seperti itu. Ini prinsipnya sama. Tuhan sanggup menolong umatnya. Tuhan sanggup menolong Anda dan saya melalui hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana, atau orang-orang kecil, orang-orang yang sederhana yang ada di sekitar Anda. Oleh sebab itu yang pertama, kita jangan pernah menganggap remeh hal-hal yang kecil. Jangan pernah menganggap remeh orang-orang yang kecil. Jangan pernah merendahkan hal-hal yang sederhana. Jangan pernah merendahkan orang-orang yang sederhana. Tuhan bisa menolong kita melalui hal-hal itu atau orang-orang tersebut. Sekali lagi jangan menganggap remeh hal yang kecil atau orang kecil. Yang kedua, jadilah peka. Kita berdoa sungguh-sungguh luar biasa. Tuhan tolong kami. Tuhan perhatikan kami. Tuhan tolong masalah kami ini. Tapi jadilah peka bahwa Tuhan menolong kita. Dan hal-hal yang dipakai itu ada di sekitar kita. Seringkali kita tidak peka. Kita memikirkan yang jauh di sana. Memikirkan yang lain-lain. Padahal di sekitar kita ada sesuatu yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk menolong kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, oleh sebab itu jadilah peka. Mari kita tenangkan hati kita ketika menghadapi masalah, sehingga kita bisa menjadi peka. Oh, ternyata Tuhan menolong melalui hal ini. Oh, ternyata Tuhan menolong melalui orang ini. Kita menjadi peka. Jadi kita tidak menjadi orang yang linglung, bingung. Kok Tuhan tidak menolong? Kok lama sekali saya mengalami masalah ini? Itu karena kita tidak peka bahwa Tuhan sudah menyediakannya. Mari kita menjadi orang yang tenang, bisa berdoa, sehingga kita bisa peka bahwa Tuhan sudah menyediakan apa yang akan diberikan untuk menolong kita.
Jadi ada dua hal di sini. Jangan meremehkan hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana, atau orang-orang yang kecil, orang-orang yang sederhana. Dan yang kedua, jadilah peka. Untuk bisa menjadi peka, kita harus tenang, berdoa, dan Tuhanlah yang memberikan hal itu. Memberitahu kepada kita apa yang harus kita lakukan. Itulah yang menyanggupkan kita untuk bertahan di dalam penderitaan. Karena Tuhan sudah menolong kita, kita peka mendapatkannya, dan hidup kita terus berjalan atas pemeliharaan Tuhan sendiri. Kiranya Bapak Ibu dipelihara oleh Tuhan, ditolong untuk mengatasi masalah, walaupun dengan perkara-perkara atau hal-hal yang sederhana, walaupun melalui orang-orang yang sederhana. Jadilah peka, sehingga kita menemukan jalan keluar dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat ini. Biarlah apa yang kami pelajari ini terus bisa kami renungkan, bahkan kami lakukan. Kami membutuhkan Roh Kudus untuk bisa melakukannya. Dan biarlah kami menjadi orang yang tidak meremehkan hal-hal yang kecil atau orang-orang yang sederhana. Dan juga peka bahwa Tuhan menyediakan pertolongan kami di sekitar kami. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari senantiasa.